Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, tanpa terasa, hari-hari terus berjalan, waktu terus melangkah, dan kini sebuah bulan yang agung kembali mengetuk pintu kehidupan kita. Bulan yang dinanti oleh langit dan bumi, bulan yang membuat para malaikat turun ke bumi, bulan yang di dalamnya doa-doa tak sekadar didengar, tetapi diangkat dan dimuliakan. Ia adalah bulan Ramadan. Ramadan bukan sekadar pergantian bulan di kalender. Ramadan adalah tamu agung yang datang membawa rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Namun pertanyaannya, apakah kita benar-benar siap menyambutnya? Atau justru Ramadan datang sementara hati kita masih sibuk dengan dunia? Mari kita renungkan bersama, dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang jujur. Sahabat jiwa, jika seorang tamu biasa datang ke rumah kita bersih-bersih, kita rapihkan ruang tamu, kita siapkan hidangan terbaik. Lalu bagaimana dengan Ramadan? Ramadan bukan tamu biasa. Ia datang hanya setahun sekali, dan belum tentu kita diberi umur untuk bertemu dengannya lagi. Berapa banyak orang yang Ramadan lalu masih bersama kita, namun kini sudah berada di dalam tanah, tak lagi bisa berpuasa, tak lagi bisa sujud panjang di malam hari. Ramadan adalah bulan ketika pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan-setan dibelenggu. Namun semua itu akan sia-sia jika hati kita tetap tertutup. Ramadan bukan hanya soal menahan lapar dan haus. Ramadan adalah tentang menahan diri dari dosa, menjaga lisan dari menyakiti, menjaga hati dari iri dan dengki. Puasa adalah ibadah yang paling istimewa. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya." Mengapa? Karena puasa adalah ibadah yang hanya Allah yang tahu. Saat kita sholat, orang bisa melihat. Saat kita sedekah, orang bisa mengetahui. Namun saat kita berpuasa, tak ada yang tahu apakah kita benar-benar menahan diri, kecuali Allah. Puasa melatih kejujuran. Puasa melatih kesabaran. Puasa melatih keikhlasan. Saat lapar, kita belajar rendah hati. Saat haus, kita belajar bersyukur. Saat lemah, kita sadar bahwa kita hanyalah hamba. Ramadan mengajarkan kita satu hal penting. Kita tidak sekuat yang kita kira, dan kita tidak sebebas yang kita bayangkan. Ramadan adalah bulan Al-Quran, bukan bulan hiasan mushaf di rak, bukan bulan sekadar lantunan tanpa makna. Ramadan adalah saat Al-Quran hidup kembali di hati kita. Coba kita jujur pada diri sendiri. Seberapa sering kita membuka Al-Quran di luar Ramadan? Seberapa sering ayat-ayatnya kita renungkan, bukan hanya kita baca? Ramadan datang untuk mengingatkan, Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dijadikan penuntun hidup. Ayat demi ayatnya adalah obat bagi hati yang lelah, bagi jiwa yang luka, bagi hidup yang terasa gelap. Jika selama ini hidup terasa sempit, mungkin karena kita jauh dari Al-Quran. Sahabat jiwa, ada malam-malam di bulan Ramadan yang begitu istimewa. Malam ketika doa tidak hanya diaminkan, tetapi diijabah. Malam ketika satu amal lebih baik dari 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar. Namun Lailatul Qadar tidak datang pada hati yang lalai. Ia datang pada jiwa yang bersungguh-sungguh. Ramadan mengajak kita bangun di sepertiga malam, bukan untuk dunia, tetapi untuk berbicara dengan Allah. Sholat malam di Ramadan bukan tentang panjangnya bacaan, tetapi tentang ketundukan hati. Air mata yang jatuh di malam Ramadan lebih berharga daripada tawa dunia yang menipu. Ramadan adalah bulan taubat, bukan karena kita suci, tetapi karena kita penuh dosa. Tak ada manusia yang bersih, yang ada hanyalah hamba yang mau kembali. Jika selama ini kita lalai, jika sholat sering ditunda, jika lisan sering melukai,
Jika hati penuh dengki, Ramadan datang membawa harapan. Allah masih membuka pintu. Tak peduli seberapa jauh kita melangkah menjauh, selama kita mau kembali, Allah tak pernah menolak. Jangan tunda taubat sampai esok, karena belum tentu kita bertemu esok. Banyak orang melewati Ramadan, namun Ramadan tak meninggalkan bekas di hatinya. Sholat tetap cepat-cepat, Al-Quran tetap jarang dibuka, akhlak tetap keras, dosa tetap diulang. Ramadan seharusnya mengubah kita, bukan sekadar dilewati. Jika setelah Ramadan sholat kita lebih terjaga, hati kita lebih lembut, dosa lebih kita takuti, maka Ramadan berhasil. Penutup renungan. Sahabat jiwa, Ramadan akan segera datang. Ia tidak menunggu kesiapan kita. Ia datang tepat waktu. Yang ditanya nanti bukan, sudah datang Ramadan? Tetapi, apa yang kau lakukan saat Ramadan? Mari sambut Ramadan dengan hati yang bersih, dengan niat yang lurus, dengan tekad untuk berubah. Semoga Ramadan kali ini bukan Ramadan biasa, tetapi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, jika renungan ini mengetuk hati Anda, jika ada satu kalimat yang membuat Anda terdiam dan merenung, jangan lupa untuk menekan tombol like agar pesan kebaikan ini menjangkau lebih banyak jiwa. Subscribe channel Renungan Jiwa agar kita bisa terus belajar, merenung, dan memperbaiki diri bersama.